Christian Schweder hidup dalam keseimbangan yang damai. Seorang pria berusia 28 tahun. Ia lahir dan dibesarkan di sebuah kota kecil di Rumania. Kota yang dikelilingi oleh pegunungan ini tak pernah kehilangan nuansa kesederhanaannya. Keluarganya adalah keluarga Kristen yang taat, dan mereka mendidik Christian dengan nilai-nilai agama yang kuat. Sejak kecil, ia terbiasa dengan rutinitas yang penuh kedamaian. Setiap minggu ia dan keluarganya pergi ke gereja, berdoa, dan berpartisipasi dalam kebaktian yang memberi rasa nyaman dan aman. Pekerjaannya sebagai pegawai kantor menuntunnya untuk bekerja dengan tenang dan juga teratur, seperti kehidupannya yang tidak pernah terganggu. Di luar pekerjaan dan ibadah, hidupnya hampir tak ada yang mencolok. Christian tidak memiliki banyak teman dekat, tetapi ia merasa tidak perlu itu. Baginya, keluarga dan rutinitas sudah cukup untuk membuatnya merasa diterima dan juga dihargai. Ia menikmati waktu luangnya dengan membaca Alkitab atau berjalan-jalan menyusuri alam sekitar kota. Ada ketenangan dalam setiap langkahnya, dan ia merasa itu adalah kehidupan yang seharusnya dijalaninya. Namun pada suatu malam yang tak terduga, dunia yang selama ini ia kenal akan berubah dalam sekejap. Suatu malam, ketika Christian terlelap tidur, ia mulai mengalami mimpi yang aneh dan tak biasa. Dalam mimpinya, ia melihat sosok yang sangat familiar, yaitu Yesus. Namun apa yang membuatnya terkejut bukanlah kehadiran Yesus itu sendiri, melainkan perintah yang diterimanya. Dalam mimpi itu, Yesus mengarahkan pandangannya kepada Christian dengan tatapan yang tajam dan penuh makna. Dengan suara lembut namun tegas, Yesus berkata, "Hancurkan altar gereja dan padamkan lilin-lilin ini." Christian terbangun dengan perasaan kebingungan yang mendalam. Mimpi itu terasa sangat nyata, begitu kuat dan mendalam, seolah-olah ia diberi tugas yang penting. Namun, tubuhnya yang penuh keringat dan perasaan tak nyaman itu membuatnya bertanya-tanya tentang makna mimpi tersebut. Mengapa Yesus memberinya perintah seperti itu? Mengapa harus menghancurkan sesuatu yang selama ini dianggap suci dan tak tergantikan? Mimpi ini membuatnya terjebak dalam dilema antara rasa takut dan rasa penasaran yang semakin membuncah. Hari-hari berikutnya, mimpi itu kembali datang, berulang-ulang, dan setiap kali Christian menutup matanya, wajah Yesus itu muncul kembali, memberi perintah yang sama dengan ketegasan yang luar biasa. Mimpi itu semakin kuat, semakin mempengaruhi pikirannya. Christian merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar sedang berusaha memberinya sebuah pesan yang penting. Tetapi pesan apa yang tersembunyi di baliknya? Dan itu adalah teka-teki yang terus menghantuinya. Mimpi tentang Yesus tidak berhenti hanya pada satu malam. Setiap tidur yang dilalui Christian diikuti dengan mimpi yang sama. Seolah-olah ia tidak bisa melepaskan diri dari perintah yang diberikan kepadanya. Keinginan untuk memahami mimpi itu semakin mendalam, namun kebingungannya semakin bertambah. Christian merasa terjebak di antara keyakinan yang selama ini ia pegang teguh dan pesan aneh yang datang melalui mimpi-mimpi itu. Pikiran-pikiran tentang mimpi tersebut merasuk ke dalam benaknya setiap saat. Ketika ia duduk di meja kantor, ketika ia sedang berjalan menyusuri jalanan kota, bahkan ketika ia sedang duduk di gereja, perasaan cemas itu selalu mengganggunya. Ia mulai merasa bahwa mimpi itu bukan hanya sebuah permainan pikiran, tetapi suatu panggilan untuk melakukan sesuatu yang besar dan mungkin berbahaya. Keinginannya untuk mengetahui kebenaran semakin kuat. Namun, semakin ia mencoba untuk memahaminya, semakin besar pula rasa takut yang menggerogoti jiwanya. Malam demi malam, Christian tidak bisa tidur dengan sangat tenang. Setiap kali ia terpejam, gambar Yesus yang memerintahkannya untuk menghancurkan altar itu kembali hadir dengan jelas. Perasaan gelisah ini semakin menguasai dirinya. Ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah dunia yang tidak bisa dipahami. Dunia yang memaksanya untuk memilih antara keyakinan yang sudah dijalani atau melawan sesuatu yang lebih besar dan lebih misterius dari yang bisa ia pahami. Christian tidak lagi merasa nyaman dengan kehidupannya yang dulu. Perasaan tertekan itu semakin menguasai dirinya. Ia mulai merasa tidak dapat menjalani kehidupan seperti biasanya. Hal-hal yang dulunya menyenangkan, seperti pergi ke gereja atau berkumpul dengan teman-teman, sekarang terasa kosong dan tanpa arti.
ia mulai menjauh dari orang-orang di sekitarnya. Dan setiap kali seseorang mengajaknya untuk berbicara atau sekedar bercanda, pikirannya selalu melayang kembali pada mimpi yang terus menghantuinya. Teman-temannya mulai menyadari perubahan pada diri Christian. Ia yang dulu ceria dan mudah bergaul, kini menjadi tertutup dan terlihat cemas. Namun, ia tidak bisa menjelaskan kepada mereka apa yang sedang terjadi. Ia merasa bahwa tidak ada yang bisa memahami perasaan dan kebingungannya. Seolah-olah ada beban berat yang menekannya. Dan semakin ia berusaha untuk berbicara tentang hal itu, semakin ia merasa terisolasi. Hari-hari berlalu dalam kehampaan. Christian merasa semakin terperangkap dalam pikirannya sendiri. Mimpi yang tak berhenti itu semakin membuatnya merasa terasing dari dunia nyata. Keinginannya untuk mencari jawaban semakin mendalam, namun rasa takut untuk menghadapi kenyataan semakin besar. Christian mulai meragukan segalanya. Apakah hidupnya yang selama ini ia jalani benar? Apakah mimpi itu adalah panggilan untuknya? Atau hanya sebuah kebingungannya semata? Dengan perasaan yang semakin tertekan, Christian memutuskan untuk berbicara dengan pendeta gereja. Mungkin pikirnya, pendeta bisa memberikan jawaban yang lebih jelas dan juga menenangkan hatinya. Setelah kebaktian, ia mendekati pendeta yang sudah lama mengenalnya. Wajah pendeta itu tampak bijaksana, penuh kedamaian, dan Christian berharap bahwa berbicara dengannya akan memberikan pencerahan. Dengan suara gemetar, Christian menceritakan tentang mimpi-mimpi yang terus mengganggunya. Ia menjelaskan bagaimana Yesus memberinya perintah untuk menghancurkan altar gereja, bagaimana mimpi itu datang berulang-ulang, dan bagaimana ia merasa cemas dan juga bingung. Pendeta itu mendengarkan dengan penuh perhatian, namun jawabannya tidak seperti yang diharapkan oleh Christian. "Christian," kata pendeta dengan lembut, "kadang-kadang mimpi adalah cara Tuhan untuk berbicara dengan kita. Namun itu juga bisa menjadi ujian bagi iman kita. Tetapi kita harus selalu berhati-hati dalam menafsirkan mimpi, karena tidak semua mimpi datang dengan makna yang jelas. Tuhan sering berbicara dengan cara yang berbeda-beda. Cobalah untuk berdoa lebih banyak, mencari kedamaian dalam hati, dan menyerahkan segala kecemasan ini kepadanya." Namun kata-kata pendeta itu tidak memberikan ketenangan bagi Christian. Meskipun pendeta mengatakan hal-hal yang bijak, perasaan gelisahnya tetap ada. Christian merasa bahwa apa yang ia alami jauh lebih dari sekedar ujian iman. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih mendalam yang harus ia temui. Namun, ia masih tidak tahu apa itu dan bagaimana harus menghadapinya. Begitulah perjalanan Christian dimulai. Sebuah perjalanan yang penuh dengan keraguan, kebingungan, dan pencarian akan jawaban yang mungkin tidak akan pernah ia temukan dengan mudah. Pada malam yang sunyi, Christian terlelap dengan penuh kecemasan. Namun kali ini, mimpi yang datang kepadanya terasa lebih nyata dan lebih kuat daripada sebelumnya. Dalam mimpinya, Yesus muncul dengan tatapan yang lebih mendalam, penuh urgensi, seolah-olah menuntut sebuah keputusan. "Christian, saatnya untuk bertindak. Lakukan apa yang telah aku perintahkan." Suara Yesus itu begitu tegas, penuh kekuatan, dan seolah-olah dunia bergantung pada tindakannya. Christian terbangun dengan tubuh yang basah oleh keringat. Ia merasa seolah-olah terjaga dari mimpi. Namun kenyataannya, mimpi itu terus membayangi pikirannya. Mimpi kedua ini tidak hanya mengingatkannya akan perintah sebelumnya, tetapi juga memberi tekanan yang jauh lebih besar. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, di antara pilihan untuk mengikuti perintah itu atau menolaknya dengan segala konsekuensinya. Perasaan bingung dan takut semakin mencekam hatinya. Di siang hari, Christian berusaha untuk menjalani rutinitas sehari-hari. Namun bayangan mimpi itu terus menghantui pikirannya. Ada sesuatu dalam dirinya yang merasa dipaksa untuk mengikuti perintah tersebut. Tetapi hatinya yang selama ini teguh dalam iman Kristen tidak mampu menerima kenyataan bahwa perintah ini harus dijalankan. Mengapa Yesus memintanya melakukan hal yang bertentangan dengan segala yang ia percayai? Tidak ada jawaban yang jelas dalam benaknya, hanya kegelisahan yang semakin menumpuk. Perasaan tertekan yang sudah lama menghantui Christian akhirnya mencapai titik puncaknya. Ia tidak lagi merasa mampu mengendalikan perasaannya. Tidur malam yang nyenyak menjadi barang langka baginya. Setiap kali matanya terpejam, mimpi-mimpi itu datang kembali.
menghantui dan juga membangunkannya dengan perasaan cemas yang tak terungkapkan. Ketika terbangun, perasaan kebingungan itu tak kunjung hilang. Pikiran-pikirannya berputar-putar, tak bisa berhenti menelusuri kemungkinan-kemungkinan yang tak ada habisnya. Di siang hari ia merasa seperti terjebak dalam rutinitas yang terasa semakin hampa. Meskipun ia berada di kantor, ia tidak bisa fokus. Suasana di sekitarnya seolah menjadi kabur. Sementara pikirannya selalu dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Rasa takut yang mendalam menyelimuti hatinya, dan ia merasa seolah berada dalam sebuah kegelapan yang tidak dapat ditembus. Tidak hanya itu, Christian juga mulai merasa terisolasi. Ia merasa tidak ada orang yang bisa memahami perasaannya. Tidak ada yang bisa merasakan apa yang ia rasakan. Teman-temannya mulai menyadari perubahannya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara mendekatinya. Christian semakin menjauh, lebih memilih untuk mengurung dirinya dalam kesendirian. Ia merasa seperti berada dalam perangkap emosional yang semakin memperparah keadaan batinnya. Suatu sore yang mendung, ketika Christian tengah berjalan di sekitar kota, ia tidak sengaja bertemu dengan seorang teman lama, yaitu Andre. Mereka pernah menjadi teman dekat semasa kuliah, tetapi belakangan jarang berkomunikasi. Andre melihat perubahan pada diri Christian yang jelas, dan dengan perhatian yang tulus, ia mengajak Christian untuk berbicara. Mereka duduk di sebuah kafe kecil yang nyaman, di mana aroma kopi hangat mengisi udara. Andre mencoba membuka percakapan dengan canggung, tetapi Christian yang sudah mulai merasa terisolasi, akhirnya mengungkapkan kegelisahannya. Ia menceritakan mimpi-mimpi yang mengganggunya, perasaan bingung yang terus-menerus menghantui dirinya, dan bagaimana ia merasa seperti kehilangan arah. Andre mendengarkan dengan seksama, meskipun ia tidak bisa sepenuhnya memahami apa yang sedang dialami Christian. Christian, aku tahu kamu sedang melalui sesuatu yang besar, tapi aku rasa kamu harus memberi dirimu waktu untuk berpikir dan juga merenung. Jangan terburu-buru mengambil keputusan besar hanya karena tekanan dari perasaanmu yang bingung. Cobalah untuk mencari ketenangan. Namun nasihat Andre justru membuat Christian merasa lebih terasing. Ia merasa seperti Andre tidak benar-benar bisa mengerti apa yang sedang terjadi padanya. Andre berbicara tentang ketenangan dan kesabaran. Namun bagi Christian, itu semua terasa tidak cukup. Perasaan yang sedang ia alami bukanlah hal yang bisa diselesaikan dengan berpikir lebih lama atau mencari ketenangan. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, yang terus memaksanya untuk menghadapi kenyataan yang tidak bisa ia hindari. Semakin lama, Christian merasa semakin terjerat dalam pergolakan batin yang tak terungkapkan. Pada malam yang penuh kegelisahan, mimpi ketiga datang dengan intensitas yang lebih dahsyat. Dalam mimpinya kali ini, Yesus kembali muncul dengan wajah yang tak terbaca, namun dengan ketegasan yang luar biasa. Christian, inilah saatnya. Kamu tidak bisa menghindari perintah ini lagi. Bertindaklah. Pernyataan itu datang seperti badai yang mengguncang dunia Christian. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan atau penundaan. Perasaan yang menekan semakin berat, seolah-olah perintah itu bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban yang harus dilaksanakan. Mimpi ketiga ini semakin jelas, semakin nyata, dan Christian tidak bisa lagi menutup mata dari kenyataan yang dihadapi. Ketakutan dan kecemasan itu seakan mengarah padanya dengan tak terhindarkan, memaksa dia untuk bertindak, meskipun dia tidak tahu bagaimana atau apa yang harus dilakukannya. Saat terbangun dari mimpi itu, Christian merasakan tubuhnya gemetar hebat. Ketakutan yang mencekam hatinya sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasa terperangkap dalam dunia yang penuh dengan perintah yang tidak bisa ditolak, tetapi juga tidak bisa ia pahami. Mimpi-mimpi itu terus mengguncang hatinya, seolah-olah dunia yang ia kenal selama ini tidak lagi dapat memberikan jawaban yang memadai. Perasaan Christian semakin terombang-ambing antara keyakinan yang selama ini ia pegang teguh dan perintah-perintah yang sedang datang melalui mimpi-mimpi itu. Ia mulai meragukan segala hal yang pernah ia percayai. Agama yang selama ini menjadi pegangan hidupnya kini terasa rapuh. Apa yang dahulu ia anggap sebagai kebenaran kini seolah-olah runtuh di hadapannya. Kepercayaannya yang dulunya menjadi landasan hidupnya kini seperti pasir yang mengalir melalui jemarinya. Ia merasa seolah kehilangan pegangan dalam hidupnya.
mengikuti perintah yang datang melalui mimpi, atau tetap mempertahankan keyakinan yang telah diajarkan kepadanya sejak kecil. Dua pilihan itu semakin membuatnya merasa bimbang dan tak berdaya. Seketika, Christian merasa seolah dunia yang selama ini tampak begitu stabil, kini goyah, dan ia tak tahu harus pergi kemana. Ia terperangkap dalam kebingungannya, dan semakin ia mencari jawaban, semakin ia merasa kehilangan arah. Apa yang ia cari? Apa yang harus ia lakukan? Ia sendiri tidak tahu. Semua yang ia pegang teguh kini tergerus oleh keraguan yang semakin dalam. Dalam hatinya Christian bertanya-tanya, apakah ia akan menemukan jalan keluar dari krisis kepercayaannya, atau apakah jalan itu akan menuntunnya ke tempat yang lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Hari-hari Christian semakin kabur. Kegelisahan yang sejak awal menyelimuti dirinya kini berubah menjadi kekacauan mental yang tak terelakkan. Ia merasa semakin kehilangan kendali atas pikirannya. Apa yang dulu nyata sekarang tampak seperti ilusi. Dan pada malam hari, ia terbangun dengan tubuh gemetar. Keringat dingin mengucur dari dahinya. Ia tidak tahu lagi apakah ia sedang bermimpi atau berada dalam dunia yang nyata. Seringkali, suara-suara aneh terdengar di telinganya. Suara langkah kaki yang tidak ada, bisikan yang hanya ia dengar sendiri, dan bayangan yang seakan mengikuti gerak tubuhnya. Pada siang hari, ia juga merasa seolah-olah berada dalam kabut, berjalan tanpa tujuan yang jelas, seperti hantu yang mengambang di antara dunia nyata dan dunia yang tidak dapat dipahami. Kapan saja ia menutup mata, mimpi-mimpi itu datang begitu jelas, membawa pesan yang semakin berat untuk dipahami. Dalam keputusasaannya, Christian mulai meragukan apapun yang pernah ia anggap sebagai kenyataan. Satu-satunya yang ia rasakan adalah kebingungan yang semakin dalam, seolah-olah ada jurang besar yang memisahkannya dari dunia yang ia kenal. Ia berusaha untuk tidur, namun setiap kali matanya terpejam, ia merasa terperangkap dalam mimpi yang tidak bisa dihentikan. Seiring berjalannya waktu, perbedaan antara mimpi dan kenyataan menjadi kabur baginya. Apakah ini semua hanya halusinasi? Ataukah ia benar-benar berada di hadapan sesuatu yang lebih besar yang tidak bisa ia pahami? Christian merasa terjepit dalam kegelapan yang tiada akhir. Tidak ada lagi ketenangan dalam dirinya, hanya gelisah yang memuncak dan kebingungan yang tak teratasi. Dalam keputusasaannya, ia mulai mencari jawaban, berusaha menggali pemahaman melalui berbagai cara. Buku-buku agama yang dulu pernah ia baca dengan penuh keyakinan, kini menjadi alat pencariannya untuk mendapatkan penjelasan. Ia merayapi halaman demi halaman Alkitab dan kitab-kitab teologi, mencari jawaban yang ia yakini dapat memberikan ketenangan bagi jiwanya yang terombang-ambing. Namun, semakin ia mencari, semakin ia merasa semakin jauh dari jawaban yang ia inginkan. Setiap kitab yang dibacanya seolah berbicara dengan bahasa yang samar, seakan memberi lebih banyak pertanyaan daripada menjawab kebingungannya. Ia mencoba membaca tafsir-tafsir Alkitab, mencari nasihat dari para teolog, namun semuanya tampak tidak memadai untuk menjelaskan pengalaman yang ia alami. Ia merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata atau tulisan. Christian juga mencoba berbicara dengan orang-orang yang lebih berpengalaman dalam agama, tetapi setiap percakapan berakhir dengan kekecewaan. Mereka tidak bisa memberikan penjelasan yang cukup memadai bagi perasaan dan kegelisahan yang ia rasakan. Seiring berjalannya waktu, ia merasa semakin terasing dalam pencariannya, seolah-olah tidak ada seorang pun yang bisa memberikan jawaban yang benar, dan perasaan kosong itu semakin menggerogoti dirinya. Ia semakin merasa bahwa dirinya terperangkap dalam kebingungannya sendiri. Christian kini merasa seperti orang asing di dunia ini. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti berjalan di atas tanah yang rapuh, yang bisa hancur dalam sekejap. Dunia yang dulu ia kenal sebagai tempat yang aman dan penuh makna, kini terasa asing dan tidak bermakna. Semua yang ia lakukan terasa hampa, dan orang-orang di sekitarnya tampaknya tidak bisa memahami apa yang ia rasakan. Kemanapun ia pergi, ia tidak menemukan kedamaian. Ketidakpastian menjadi temannya yang setia, dan ia merasa seperti terombang-ambing di tengah samudera kegelisahan. Tidak ada lagi tempat yang ia bisa sebut rumah. Tidak ada lagi keyakinan yang menguatkan langkahnya. Setiap hari terasa seperti perjuangan melawan kegelapan yang semakin pekat, dan ia
tak tahu bagaimana cara keluar darinya. Mimpi-mimpi yang terus datang semakin menambah kebingungannya. Setiap malam yang datang terasa lebih panjang dari sebelumnya. Setiap langkahnya di dunia nyata semakin terasa lebih berat. Christian merasa bahwa hidupnya yang dulu penuh dengan kepastian kini menjadi perjalanan yang tidak pasti. Sebuah pencarian yang tak pernah berujung. Tidak ada yang bisa memberinya ketenangan. Dan dalam pencarian yang tiada henti, ia merasa semakin jauh dari jawaban yang ia cari. Dunia yang dulu tampak penuh dengan harapan kini terasa suram dan sepi. Christian tidak lagi tahu siapa dirinya atau apa yang ia inginkan. Ia merasa benar-benar tersesat. Tahun-tahun berlalu dan Christian semakin terperangkap dalam pencarian tanpa akhir. Dalam keputusasaannya ia mulai berdoa dengan sungguh-sungguh, lebih dari yang pernah ia lakukan sebelumnya. Ia memohon kepada Tuhan untuk memberikan jawaban, untuk memberikan petunjuk tentang arti hidupnya dan makna perintah yang diterima dalam mimpinya. Doanya semakin penuh dengan keputusasaan, penuh dengan keinginan untuk menemukan jawaban yang dapat mengakhiri kegelisahan yang selama ini menghantuinya. Christian berdoa dengan harapan yang rapuh, tetapi dengan tekad yang semakin kuat. Ia berusaha membuka hatinya, mencari kedamaian dalam keraguannya. Tuhan, ia berdoa, apa yang Engkau inginkan dariku? Mengapa aku merasa terperangkap dalam kebingungan ini? Aku tidak tahu harus kemana. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Tolonglah aku Tuhan. Malam demi malam ia duduk dalam keheningan, berdoa dengan penuh pengharapan agar Tuhan memberikan tanda. Namun, tak ada jawaban langsung yang datang. Keheningan itu terus menyelimutinya. Meskipun demikian, Christian tidak berhenti berdoa, karena hanya dalam doa yang merasa bisa merasakan sedikit kedamaian. Ada harapan yang masih tersisa, meskipun sangat kecil, bahwa suatu hari Tuhan akan menjawab pertanyaannya. Pada suatu malam yang penuh dengan ketegangan, mimpi keempat datang dengan penjelasan yang lebih dari sebelumnya. Dalam mimpinya, Yesus muncul sekali lagi, kali ini dengan wajah yang lebih manusiawi, lebih penuh pengertian. Namun, perintah yang diberikan kali ini tidak berbeda. Yesus memandang Christian dengan tatapan yang penuh kasih dan berkata, "Sekarang saatnya Christian, lakukan apa yang aku perintahkan, karena itu adalah jalan yang harus engkau pilih." Christian terbangun dengan perasaan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Perintah itu tidak bisa diabaikan lagi. Namun perasaan bingung dan takut semakin besar. Ia merasa semakin kesepian dengan pengalamannya. Mimpi keempat ini memberi tekanan yang tak tertahankan, membuatnya merasa seolah-olah harus melakukan sesuatu yang besar, namun ia tidak tahu apa itu. Ia merasa lebih terisolasi dari sebelumnya, karena semakin ia mencoba mencari jawaban, semakin ia merasa ditinggalkan dalam pencarian ini. Tidak ada yang bisa mengerti beban yang ia rasakan. Christian merasa seolah-olah ia berdiri di ambang suatu keputusan besar yang akan mengubah segalanya. Namun ia tak tahu apakah ia memiliki kekuatan untuk mengambil langkah itu. Dalam keheningan malam, Christian bertanya-tanya, apakah ia akan menemukan jawabannya atau tetap terjebak dalam keraguan yang menghantui dirinya. Suatu sore yang tenang, Christian berjalan sendirian di pinggir jalan kota yang sibuk. Udara dingin musim gugur menyentuh kulitnya, dan pikirannya yang penuh dengan kebingungan mulai terasa sedikit teralihkan oleh hiruk-pikuk di sekelilingnya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti ketika ia melihat seorang pria berjubah putih sedang duduk di pinggir jalan. Pria itu tampak berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Wajahnya penuh ketenangan, matanya bersinar dengan kebijaksanaan yang tampak mendalam. Ulama itu memandang Christian dengan penuh perhatian dan senyuman yang hangat. Tanpa basa-basi ia menyapa, "Apakah kamu sedang mencari kedamaian, saudaraku?" Suaranya lembut namun penuh makna, seolah-olah membangkitkan perasaan nyaman yang langka bagi Christian. Tanpa berpikir panjang, Christian mendekat dan duduk di sebelah ulama tersebut. Mereka berbicara tentang banyak hal, dari kehidupan, pencarian spiritual, hingga ketidakpastian yang sedang dirasakan Christian. Ulama itu bercerita dengan tenang tentang ajaran Islam, menjelaskan tentang Tuhan, dan bagaimana ajaran Islam memberikan kedamaian bagi jiwa yang gelisah. "Aku telah belajar bahwa hidup ini penuh dengan ujian, namun dengan iman kepada Tuhan, kita bisa menemukan kedamaian sejati," kata ulama itu. Islam mengajarkan kita untuk menerima takdir dengan ikhlas, untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Christian mendengarkan dengan sesama,
merasakan sesuatu yang berbeda dalam kata-kata ulama itu. Ada ketenangan dalam suara dan pikiran pria itu yang membuat Christian merasa seolah-olah beban di hatinya sedikit terangkat. Ia merasa untuk pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar mengerti apa yang sedang ia rasakan. Setelah pertemuan itu, Christian merasa tertarik dan penasaran untuk mengetahui lebih dalam tentang Islam. Ada sesuatu dalam ajaran yang disampaikan ulama tersebut yang membuat hatinya terbuka. Selama ini ia merasa terjebak dalam kebingungannya. Tetapi ajaran yang didengarnya terasa seperti cahaya yang bisa menerangi kegelapan yang ada dalam dirinya. Christian mulai mencari buku-buku tentang Islam, membaca tentang kehidupan Nabi Muhammad, tentang ajaran-ajaran Al-Quran, dan mencari tahu lebih banyak tentang konsep-konsep dasar dalam agama tersebut. Semakin ia membaca, semakin ia merasa seolah-olah ada jawaban yang ia cari selama ini. Konsep Tuhan dalam Islam yang begitu sederhana dan murni tampak begitu dekat dengan apa yang ia rasa selama ini. Di samping itu, Christian mulai berdiskusi dengan beberapa teman muslim yang ia temui. Mereka berbagi cerita tentang bagaimana Islam membawa kedamaian dalam hidup mereka. Setiap percakapan semakin berdalam pemahamannya tentang agama ini. Ia merasa tertarik oleh cara Islam mengajarkan keseimbangan antara hidup dunia dan akhirat, serta pentingnya kedamaian batin yang didapat melalui ketundukan kepada Tuhan. Christian juga mulai memahami bahwa dalam Islam ada ruang untuk mempertanyakan dan mencari jawaban, bukan hanya mengikuti tanpa pemahaman. Hal itu memberinya rasa bebas dalam pencariannya, sebuah kebebasan yang tidak ia temukan dalam pencarian spiritual sebelumnya. Ia merasa seolah-olah jalan yang ia cari kini menjadi lebih terang. Seiring waktu berjalan, Christian mulai merasakan kedamaian yang luar biasa saat ia mempelajari Islam. Walaupun ia masih merasa ada banyak hal yang perlu dipelajari, setiap malam yang ia habiskan dengan membaca Al-Quran membuat hatinya semakin tenang. Ada sesuatu yang menenangkan dalam setiap ayat yang ia baca, sebuah kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam perjalanan pencarian ini, Christian merasa seperti menemukan bagian dari dirinya yang telah hilang. Ia mulai menjalani hari-harinya dengan cara yang berbeda. Dulu setiap langkah terasa penuh dengan kebingungan, namun kini ia merasa lebih mantap. Meskipun tidak sepenuhnya yakin dengan segala ajaran yang ia terima, hatinya mulai merasa lebih damai. Doa-doa yang ia ucapkan seolah menjadi sarana untuk mendekatkan dirinya pada Tuhan. Dan dalam setiap doa, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Christian tidak bisa menjelaskan apa yang telah terjadi dalam dirinya, tetapi ia tahu bahwa ada perubahan besar. Kedamaian yang ia rasakan tidak datang dari pemahaman intelektual semata, tetapi dari sebuah pengalaman batin yang mendalam. Ia merasa Tuhan mendengarnya, dan itu sudah cukup memberikan ketenangan yang ia butuhkan. Seiring berjalannya waktu, Christian semakin terbuka pada gagasan untuk mempelajari Islam lebih dalam. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam kebingungannya yang dulu. Dulu ia merasa seperti harus memilih satu jalan dengan keyakinan yang pasti. Tetapi sekarang ia merasa bahwa setiap langkah menuju pemahaman yang lebih dalam adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang penuh makna. Christian mulai menghadiri majelis-majelis agama yang diadakan oleh komunitas muslim setempat, berdiskusi tentang ajaran-ajaran Islam, dan berbicara lebih banyak dengan ulama yang mengajarkan Islam dengan penuh hikmah. Ia merasa semakin dekat dengan ajaran yang membuat hatinya tenang dan semakin yakin bahwa pencarian spiritualnya bukanlah sebuah perjalanan sia-sia. Ia mulai mengerti bahwa hidup ini adalah perjalanan yang terus berkembang, dan dalam perjalanan itu, ia harus terbuka pada perubahan. Ia tidak lagi merasa takut untuk merubah pandangannya. Perubahan itu, meskipun sulit, membawa kedamaian yang ia cari begitu lama. Christian merasa bahwa jika ada perubahan dalam hidupnya, maka perubahan itu akan datang dari penerimaan yang penuh terhadap kebenaran yang ia temukan. Suatu hari, Christian memutuskan untuk mencoba melakukan sholat, ibadah yang sangat penting dalam Islam. Ia merasa ragu dan cemas, namun hatinya mengatakan bahwa ini adalah langkah yang harus ia coba. Pada awalnya gerakan-gerakan sholat terasa asing, tetapi saat ia mulai menghadap kiblat, membaca doa, dan menundukkan kepala dalam sujud, ia merasakan sesuatu yang sangat mendalam. Saat sujud, ia merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata.
Ada perasaan yang menyelimuti dirinya, seolah-olah ia berbicara langsung kepada Tuhan. Dalam sujud itu, Christian merasa seolah-olah semua beban yang selama ini ia bawa terangkat dan hatinya terasa lebih ringan. Itu adalah pengalaman yang sangat berbeda dibandingkan dengan segala upaya yang ia lakukan sebelumnya untuk mencari kedamaian. Christian tidak bisa menjelaskan secara rasional perasaan itu, tetapi ia tahu bahwa inilah salah satu momen paling damai dalam hidupnya. Ada hubungan yang lebih kuat dengan Tuhan, hubungan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi dirasakan dengan sepenuh hati. Ia merasa semakin yakin bahwa perjalanan spiritualnya menuju Islam adalah langkah yang benar, meskipun jalan ini masih panjang dan penuh dengan pertanyaan. Namun, di dalam hatinya yang penuh keraguan, ia tahu satu hal dengan pasti. Ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Meskipun Christian merasakan kedamaian yang luar biasa dalam perjalanan spiritualnya, ia tidak dapat menghindari rasa ragu yang terus menghantuinya. Ada gejolak batin yang tak bisa ia pandang sebelah mata, terutama ketika ia memikirkan reaksi orang-orang terdekatnya. Bagaimana jika mereka menolaknya? Bagaimana jika keluarganya yang telah membesarkannya dalam tradisi Kristen merasa dikhianati oleh langkah yang ia ambil? Christian tahu bahwa perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah, dan keputusan untuk berpindah agama bisa membawa konsekuensi besar dalam hidupnya. Setiap kali ia berbicara dengan keluarga atau teman-temannya, ia merasa ada rasa cemas yang menggelayuti hatinya. Ia takut mereka tidak akan mengerti atau bahkan menyalahkan keputusan yang ia ambil. Keputusan ini seperti beban yang semakin besar, seperti dua dunia yang bertabrakan di dalam dirinya. Di satu sisi, ia merasa damai dengan ajaran Islam yang baru ia pelajari. Namun di sisi lain, ada rasa takut akan kehilangan kenyamanan dalam hubungan yang sudah terbentuk dengan orang-orang di sekitarnya. Ketidakpastian ini terus mengganggunya, dan Christian merasa terjebak dalam dilema besar. Apa yang lebih penting, ketenangan batin yang ia temukan atau persetujuan dari orang-orang yang ia sayangi? Keputusan yang ia buat akan mempengaruhi banyak aspek hidupnya, dan Christian merasa kesulitan untuk menentukan langkah yang tepat. Ia merindukan kedamaian, namun rasa takut akan ketidakpastian membuatnya terus terjaga dalam kebimbangan. Christian semakin bergumul dengan dirinya sendiri. Ia merasa ada pertarungan batin yang terus berlangsung, sebuah pertempuran antara apa yang ia percayai di dalam hatinya dan apa yang dunia luar harapkan darinya. Keputusan untuk memeluk Islam adalah keputusan yang sangat pribadi, tetapi dampaknya begitu besar, mengubah hampir seluruh kehidupannya. Meskipun ia merasakan ketenangan dan kedamaian dalam praktik agama ini, ada suara dalam dirinya yang terus bertanya, apakah ini benar-benar jalan yang harus aku pilih? Atau apakah aku hanya mencari pelarian dari ketakutanku yang mendalam? Pencarian Christian ini bukan hanya tentang ajaran atau agama tertentu. Ia merasa harus memahami dirinya lebih dalam, mengetahui apakah keputusan ini muncul dari hati yang tulus atau sekedar reaksi terhadap kebingungan yang telah lama ia rasakan. Ia merasa terombang-ambing antara apa yang ia inginkan dan apa yang ia takuti. Setiap kali ia mencoba mencari jawaban, semakin dalam pula ia tenggelam dalam kebingungannya. Dalam perjalanan ini, Christian bertanya-tanya tentang ketulusan imannya. Ia ingin yakin bahwa keputusan ini datang dari pemahaman yang jelas dan bukan hanya karena keputusasaannya untuk menemukan sesuatu yang memberi arti hidupnya. Ia harus menghadapi ketakutannya, menghadapi kenyataan bahwa tidak ada jalan yang pasti dan aman dalam pencarian spiritual ini. Ia tahu bahwa keputusan ini akan membawa perubahan besar, dan ia harus siap menghadapi semua kemungkinan, baik yang menyakitkan maupun yang menyenangkan. Christian memutuskan untuk melangkah lebih dalam, untuk menggali lebih jauh tentang ajaran Islam. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu untuk membaca Al-Quran, merenungkan ayat-ayat yang ia temui, dan berusaha memahami inti dari setiap ajaran yang disampaikan. Ia merasakan ketenangan yang semakin kuat setiap kali ia membuka kitab suci itu. Ayat-ayat Al-Quran mengajarkannya tentang keindahan Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, tentang kepasrahan dan penyerahan diri sepenuhnya kepadanya. Christian juga mulai mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad, dan semakin hari ia semakin merasa terhubung dengan pesan-pesan yang terkandung dalam ajaran Islam.
Ia merasa ada kedalaman dan keindahan dalam setiap nasihat yang diberikan oleh Nabi. Setiap kata-kata tersebut mengajarinya tentang kasih sayang, tentang pentingnya menjaga hubungan dengan sesama manusia, dan tentang pentingnya menjalani hidup dengan integritas dan juga kesederhanaan. Sambil terus menggali ajaran Islam, Christian merasakan bahwa keyakinannya semakin kuat. Seringkali ia mempelajari lebih banyak. Ia merasa semakin yakin bahwa jalan ini adalah jalan yang benar. Meskipun ia belum sepenuhnya memahami semua aspek agama ini, hatinya semakin mantap. Ia merasa seolah-olah ia telah menemukan sebuah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan yang telah lama tertutup dalam dirinya. Mungkin inilah yang ia cari selama ini. Christian mulai melihat hidupnya dari perspektif yang berbeda. Pandangannya terhadap dunia, terhadap dirinya sendiri, dan terhadap hubungan dengan orang lain berubah secara perlahan. Ia merasa bahwa ada harapan yang baru untuk masa depan yang lebih baik, sebuah jalan yang lebih terang setelah bertahun-tahun terjebak dalam kebingungannya. Islam, dengan ajaran-ajarannya yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang, memberi perspektif baru bagi Christian. Ia mulai menghargai setiap detik kehidupan yang ia jalani. Hal-hal yang dulu ia anggap sebagai masalah besar, kini terasa lebih kecil. Ia belajar untuk menerima takdir dan melepaskan segala beban emosional yang selama ini ia bawa. Dengan memahami ajaran Islam lebih dalam, Christian merasa bahwa hidup ini lebih dari sekedar apa yang tampak di permukaan. Hidup ini adalah kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memperbaiki diri, dan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Melalui proses belajar dan juga refleksi ini, Christian mulai merasa bahwa masa depan tidak lagi terasa suram. Ada harapan yang terlahir kembali dalam dirinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Dunia yang dulu tampak penuh dengan keraguan, kini tampak lebih terbuka, penuh dengan kemungkinan-kemungkinan yang baru. Christian tahu bahwa jalan ini mungkin tidak mudah, tetapi ia merasa yakin bahwa itulah jalan yang akan membawanya menuju kehidupan yang lebih baik. Salah satu momen yang paling mengesankan bagi Christian dalam perjalanannya menuju Islam adalah ketika ia menemukan kedamaian dalam sholat. Pada awalnya sholat terasa asing bagi Christian, seperti sebuah ritual yang sulit untuk dipahami. Namun, semakin ia melakukannya, semakin ia merasakan ketenangan yang luar biasa. Setiap kali ia berdiri untuk sholat, ia merasakan adanya komunikasi langsung dengan Tuhan. Dalam setiap gerakan, dari berdiri hingga sujud, ia merasa seolah-olah ia sedang berbicara dengan Sang Pencipta, mengungkapkan segala rasa syukur dan permohonan dalam hati. Sholat menjadi cara bagi Christian untuk menghubungkan dirinya dengan Tuhan, untuk menenangkan pikiran, dan untuk mendapatkan kedamaian yang selama ini ia cari. Dalam sujud ia merasa semua beban hidupnya terangkat, dan ia bisa merasakan kehadiran Tuhan yang begitu dekat. Ia merasa semua beban hidupnya terangkat. Sholat menjadi waktu yang sangat berarti bagi Christian. Sebuah waktu untuk merenung dan menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang masalah dan juga kekhawatiran, tetapi tentang pengabdian dan ketundukan kepada Tuhan. Christian mulai memahami bahwa sholat bukan sekedar kewajiban, tetapi sebuah kesempatan untuk menemukan kedamaian batin yang sejati. Ia merasa seolah-olah setiap kali ia menghadap Tuhan dalam sholat, ia kembali menemukan dirinya, kembali mendapatkan keseimbangan dalam hidup yang sempat hilang. Dengan sholat, Christian merasa lebih dekat dengan Tuhan, dan dengan itu, ia menemukan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-hari Christian dipenuhi dengan kecemasan yang tidak bisa ia hindari. Ia tahu bahwa saat ini adalah momen penting dalam hidupnya, momen yang akan mengubah segalanya. Ia sudah merasakan kedamaian dalam ajaran Islam. Namun, satu hal yang masih mengganggunya adalah bagaimana reaksi keluarganya. Keluarga merupakan bagian yang sangat penting dalam hidupnya, dan perasaan takut akan kehilangan begitu mendalam. Bagaimana mereka akan merespon ketika ia mengungkapkan bahwa ia tertarik pada Islam? Ia tahu bahwa dalam tradisi keluarga Kristen yang taat, pindah agama bukanlah hal yang mudah diterima. Kristianitas telah mengakar kuat dalam keluarga mereka, dan keputusannya untuk mempelajari agama Islam, apalagi memeluk Islam, bisa dianggap sebagai pengkhianatan. Ia khawatir akan menyinggung perasaan orang tuanya, terutama ibunya yang selalu mengajarkan nilai-nilai agama Kristen dengan penuh keyakinan.
Dengan hati yang penuh kecemasan, Christian memutuskan untuk berbicara dengan keluarganya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang tidak bisa dihindari lagi. Tapi sebelum berbicara, ia merasa bingung dan gelisah, mempertanyakan apakah waktunya sudah tepat, dan ia tak ingin keluarga merasa kecewa atau marah. Namun, ia juga tahu bahwa jika ia tidak jujur pada dirinya sendiri, ia tak akan pernah menemukan kedamaian sejati. Ketika akhirnya Christian memberanikan diri untuk berbicara dengan keluarganya, suasana di rumah terasa berbeda. Ia mengumpulkan semua keberanian yang ada, duduk bersama orang tuanya di ruang keluarga, dan dengan hati-hati mengungkapkan perasaannya. "Aku ingin kalian tahu bahwa aku sedang mempelajari Islam," katanya pelan, menahan detakan jantungnya. Reaksi yang ia terima tidak seperti yang ia harapkan. Ayahnya terdiam, sementara ibunya tampak terkejut dan sangat khawatir. Mereka bertanya dengan penuh kekhawatiran, berusaha memahami apa yang mendorong Christian untuk mengambil keputusan ini. Beberapa anggota keluarga mencoba untuk memberi nasihat, menekankan pentingnya tetap berada dalam keyakinan yang telah mereka wariskan. Ada yang merasa khawatir tentang masa depannya, takut ia akan tersesat dalam jalan yang salah. Namun di sisi lain, ada juga beberapa anggota keluarga yang lebih terbuka. Beberapa dari mereka menunjukkan rasa ingin tahu dan mendukung langkahnya untuk mencari jalan yang ia yakini dapat memberi kedamaian. Mereka tidak langsung menilai keputusan Christian, meskipun mereka tidak sepenuhnya mengerti apa yang ia rasakan. Bagi sebagian orang, keputusannya adalah langkah berani untuk mengikuti keyakinannya sendiri. Meski itu memisahkan dirinya dari tradisi yang telah mengikat keluarganya selama bertahun-tahun. Keluarganya terpecah. Ada rasa takut akan kehilangan, ada rasa bingung, dan rasa kesal yang bercampur aduk. Christian merasa seolah-olah ia harus memilih antara kesetiaan kepada keluarganya dan kesetiaan kepada pencarian batinnya sendiri. Namun, meskipun ia merasa tertekan, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur dari keputusan yang sudah diambil. Christian semakin menyadari bahwa perjalanannya tidak hanya melibatkan hubungan dengan keluarga, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Ia mulai menerima kenyataan bahwa keputusan untuk mempelajari dan memeluk Islam adalah bagian dari pencariannya untuk kedamaian batin. Di awal, ia ragu dan merasa cemas tentang bagaimana dunia akan melihatnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ia semakin mantap. Penerimaan diri adalah proses yang panjang, penuh dengan pergulatan dan juga refleksi. Christian harus belajar untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan memahami keputusan yang ia ambil, dan itu adalah hal yang harus ia hadapi. Ketakutan akan penolakan keluarga mulai mereda, dan ia mulai merasa damai dengan keputusannya. Ia memahami bahwa mencari kedamaian sejati tidak selalu mudah, dan kadang-kadang itu berarti menghadapi tantangan yang tidak diinginkan. Tetapi Christian tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan atau kekhawatiran tentang bagaimana orang lain melihatnya. Keputusan untuk memeluk Islam adalah keputusan yang ia ambil untuk dirinya sendiri, untuk mencari kebenaran dan kedamaian, dan ia akhirnya bisa menerima itu. Penerimaan diri membuatnya lebih tenang, meskipun masih ada keraguan yang muncul dari waktu ke waktu. Ia tidak lagi merasa tertekan. Ia tahu bahwa hidup ini adalah perjalanan, dan dalam perjalanan itu, ia harus terus belajar dan berkembang. Tidak ada yang lebih penting baginya selain mengikuti jalan yang ia yakini sebagai jalan menuju kedamaian. Christian memutuskan untuk melangkah lebih jauh, untuk resmi memeluk Islam. Dan ini bukanlah keputusan yang ia ambil dengan ringan. Meskipun ia sudah merasa damai dan yakin dalam hati, ia tahu bahwa proses ini bukan sekedar perubahan simbolik, tetapi perubahan yang mempengaruhi seluruh hidupnya. Ia harus berkomitmen sepenuhnya untuk mengikuti ajaran Islam, untuk menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip yang ia pelajari. Pada suatu sore, setelah banyak berpikir dan merenung, Christian memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan tulus ia mengucapkan kalimat yang mengandung pengakuan atas keesaan Tuhan dan juga kerasulan Nabi Muhammad SAW. Saat ia mengucapkannya, ia merasa sebuah beban besar terangkat dari dirinya. Sebuah ketenangan menyelimuti hatinya, seolah-olah dunia di sekelilingnya menjadi lebih cerah dan penuh harapan. Memasuki Islam adalah langkah besar bagi Christian, tetapi ia merasa sangat yakin bahwa ini adalah jalan yang benar untuknya. Dalam hatinya ia merasa ada koneksi yang mendalam dengan Tuhan,
Dan ia tahu bahwa ini adalah langkah yang akan membawanya lebih dekat dengannya. Proses ini tidak hanya tentang berpindah agama, tetapi juga tentang pembaruan dalam cara hidup dan cara pandangannya terhadap dunia. Setelah memeluk Islam, Christian merasa seperti lahir kembali. Dunia yang dulu terasa penuh dengan kebingungan, kini tampak lebih jelas. Ia merasa lebih damai, lebih terarah, dan lebih yakin dengan langkah yang ia ambil. Tidak ada lagi ketakutan yang menguasai hatinya. Tidak ada lagi keraguan yang menghambat langkahnya. Ia mulai menjalani hidupnya dengan penuh keyakinan dan rasa syukur. Kehidupan Christian ini terasa lebih ringan. Ia menjalani hari-hari dengan lebih tenang, lebih fokus, dan lebih terhubung dengan Tuhan. Sholat yang dulu ia rasakan sebagai sebuah kewajiban, kini menjadi cara baginya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk mencari kedamaian dan kekuatan dalam hidupnya. Dalam setiap doa ia merasa semakin dekat dengan Sang Pencipta. Keputusan untuk memeluk Islam adalah titik balik dalam hidupnya. Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, Christian mulai merasa lebih siap daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa hidup ini penuh dengan ujian, tetapi dengan iman yang teguh dan doa yang tulus, ia yakin bahwa ia akan terus menemukan kedamaian dan menjalani hidup dengan penuh harapan. Setelah memeluk Islam, Christian merasa bahwa langkah besar ini harus diikuti dengan pembelajaran yang mendalam dan juga berkelanjutan. Ia tidak ingin hanya berhenti pada pengucapan syahadat dan menjalani rutinitas sehari-hari tanpa memahami esensi agama yang baru ia peluk. Oleh karena itu, ia mulai aktif bergabung dengan komunitas muslim setempat. Di sana, ia bertemu dengan banyak orang yang telah lama hidup dalam Islam, dan setiap pertemuan memberikan wawasan baru tentang kehidupan Islam yang lebih luas. Christian mulai belajar banyak tentang cara menjalani kehidupan sehari-hari dengan prinsip Islam yang mulia. Ia belajar tentang pentingnya kebersihan, kedermawanan, dan bagaimana menjalani hidup dengan niat yang tulus demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang dulunya ia anggap sebagai kewajiban, kini menjadi sebuah sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga menenangkan hati. Ia juga mulai lebih mendalami ajaran tentang hubungan dengan sesama manusia, tentang kasih sayang, kejujuran, dan pentingnya menjaga akhlak yang baik. Di dalam komunitas muslim tersebut, Christian merasa diterima dengan tangan terbuka. Ia mendapati bahwa Islam bukan hanya sekedar agama, tetapi cara hidup yang holistik, yang mencakup segala aspek kehidupan. Di tengah pembelajaran ini, ia semakin merasa bahwa langkahnya untuk memeluk Islam adalah keputusan yang tepat, karena ia bisa merasakan perubahan nyata dalam dirinya. Dalam setiap diskusi dan pertemuan, ia semakin paham tentang bagaimana Islam tidak hanya mengajarkan ritual, tetapi juga kehidupan yang penuh dengan makna. Namun, meskipun Christian merasa damai dalam komunitas muslim, lingkungan luar tidak selalu mendukung pilihannya. Ia harus menghadapi tantangan yang datang dari orang-orang di sekitarnya, yang sebagian besar masih tidak memahami perubahan besar dalam hidupnya. Beberapa teman dan tetangga mulai memperlakukan Christian dengan skeptis, mempertanyakan keputusan yang ia ambil. Di mata mereka, memeluk Islam adalah langkah yang kontroversial dan sulit diterima. Terlebih karena Christian dulu dikenal sebagai pribadi yang sangat taat dalam agama Kristen. Christian seringkali mendapat pandangan sinis atau bahkan pertanyaan yang penuh keraguan. Kenapa kamu pindah agama? Apakah kamu yakin dengan keputusan itu? Pertanyaan semacam ini terus menghantuinya, dan ia merasa semakin terisolasi. Beberapa orang di lingkungannya berusaha memberi nasihat, mengatakan bahwa ia seharusnya kembali ke agama asalnya dan meninggalkan jalan yang baru ia pilih. Tantangan sosial ini memberikan tekanan psikologis yang besar bagi Christian, membuatnya merenung apakah ia benar-benar memilih jalan yang benar. Namun, meskipun ada banyak tantangan, Christian tetap berusaha untuk tegar. Ia mulai memahami bahwa ujian yang ia hadapi adalah bagian dari proses pencarian dan pembuktian diri. Ia tidak bisa mengubah pandangan orang lain, tetapi ia bisa tetap teguh pada keyakinannya dan terus memperdalam pemahaman tentang Islam. Dengan sabar, ia berusaha menunjukkan melalui perbuatan dan sikap bahwa perubahan agamanya bukanlah keputusan yang gegabah, tetapi sebuah langkah yang ia ambil dengan penuh keyakinan dan juga pencarian batin. Seiring berjalannya waktu, Christian mulai menghadapi keraguan dari dalam dirinya sendiri. Meskipun ia sudah merasa damai dengan keputusan untuk memeluk Islam, kadang-kadang perasaan ragu muncul kembali. Kadang ia merasa kesepian,
terutama di malam hari ketika ia merenung sendirian. Terkadang ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia sudah cukup memahami sepenuhnya makna Islam atau apakah ia hanya mengikuti jalan yang telah diberikan oleh keadaan. Keraguan ini menjadi ujian tersendiri, namun Christian tidak membiarkan keraguan itu menguasainya. Ia memutuskan untuk mencari jawaban atas kegelisahannya dengan lebih banyak membaca, berdiskusi dengan sesama muslim, dan mendalami berbagai kitab serta tafsir Al-Quran. Ia juga mulai berdialog dengan ulama dan orang-orang yang lebih berpengalaman dalam agama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Christian sadar bahwa keraguan adalah bagian dari proses belajar, dan itu bukanlah tanda bahwa ia telah membuat keputusan yang salah. Justru, keraguan ini mengajarkannya untuk lebih mengenal dirinya dan memperdalam iman. Ia menyadari bahwa keyakinan yang sejati bukanlah keyakinan yang datang dengan mudah, tetapi yang tumbuh melalui pencarian dan perjuangan batin. Setelah berbulan-bulan merenung dan bertanya pada dirinya sendiri, Christian mulai merasa lebih yakin dan mantap. Ia merasa bahwa keraguan itu justru memperkuat keyakinannya. Ia tahu bahwa perjalanan spiritual ini tidak akan selalu mulus, tetapi ia berkomitmen untuk terus maju, berusaha menjalani hidup dengan penuh kesabaran, dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Di tengah perjalanan ini, Christian mulai merasakan bahwa ia telah menemukan siapa dirinya yang sejati. Sebelum memeluk Islam, ia merasa terperangkap dalam kebingungannya, mencoba mencari makna hidup di luar dirinya. Namun kini, dengan ajaran Islam yang telah meresap dalam dirinya, ia merasa lebih sadar akan tujuan hidupnya yang sebenarnya. Ia merasa lebih utuh, lebih jujur pada dirinya sendiri, dan juga lebih siap untuk menghadapi dunia dengan perspektif yang baru. Penemuan jati diri ini bukanlah sebuah titik akhir, tetapi sebuah proses berkelanjutan. Christian merasa bahwa ia semakin mampu menerima diri dengan segala kekurangan dan kelemahan, dan berusaha memperbaiki dirinya seiring berjalannya waktu. Ia tidak lagi terbelenggu oleh ketakutan dan keraguan yang dulu melanda dirinya. Ia merasa lebih bebas, lebih lapang, dan lebih terarah dalam menjalani hidup. Christian menyadari bahwa menemukan siapa dirinya bukanlah tentang mengikuti apa yang diinginkan oleh orang lain, tetapi tentang mendengarkan suara hatinya sendiri dan mengikuti panggilan Tuhan. Dengan kedamaian yang ia rasakan dalam Islam, ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki arah yang lebih jelas. Ia siap untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan pengabdian kepada Tuhan, dengan cinta kasih kepada sesama, dan dengan tujuan untuk memperbaiki dirinya dan dunia di sekitarnya. Namun, jalan yang Christian pilih tidak tanpa pengorbanan. Beberapa teman lama yang dulu sangat dekat dengannya mulai menjauh. Mereka tidak bisa memahami perubahan yang terjadi dalam dirinya, dan hal itu menimbulkan ketegangan dalam hubungan mereka. Teman-teman tersebut merasa kecewa dan bingung dengan keputusannya untuk memeluk Islam, karena menurut mereka itu adalah langkah yang sangat drastis. Christian merasa sangat berat hati melihat teman-temannya menjauh, terutama mereka yang sudah mengenalnya begitu lama. Namun ia menyadari bahwa ia tidak bisa memaksakan orang lain untuk menerima perubahan dalam hidupnya. Meskipun ada rasa sakit yang mendalam, ia belajar untuk menerima bahwa beberapa orang mungkin memang tidak bisa mengikuti perjalanan spiritualnya. Konflik ini mengajarkan Christian banyak hal tentang persahabatan, tentang menerima perbedaan, dan tentang menghormati pilihan hidup orang lain. Meskipun ia merasa kehilangan teman-teman yang dulu begitu dekat, ia tahu bahwa setiap keputusan yang ia ambil adalah langkah yang ia buat untuk kedamaian batinnya. Christian juga menyadari bahwa kehidupan adalah tentang tumbuh dan juga berubah, dan tidak semua orang akan tetap berada di samping kita dalam setiap fase kehidupan. Meski demikian, Christian berusaha untuk berbaik hati kepada teman-temannya yang menjauh. Ia berharap suatu saat nanti mereka bisa melihat keputusannya dalam perspektif yang berbeda, dan mungkin hubungan mereka bisa diperbaiki. Namun untuk saat ini ia lebih memilih untuk fokus pada perjalanan spiritualnya dan komunitas yang kini menjadi tempat yang berkembang. Setelah melalui banyak ujian dan pergulatan batin, Christian merasa bahwa saatnya untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ia tidak lagi merasa kesepian seperti dulu. Meskipun jauh dari keluarga dan teman-teman lama, di komunitas muslim, ia mulai menjalin hubungan yang lebih erat dengan sesama. Mereka bukan hanya teman, tetapi keluarga baru yang mendukungnya dalam perjalanan spiritual dan kehidupan sehari-hari.
Christian merasa diterima dengan tangan terbuka oleh mereka. Di tengah prosesnya untuk beradaptasi dengan cara hidup yang baru, ia menemukan banyak hal yang memberi ketenangan dan kehangatan. Orang-orang ini yang dulunya hanya orang asing, kini menjadi bagian penting dalam hidupnya. Mereka memberikan rasa aman dan kekuatan untuk melangkah maju. Salah satu keputusan besar yang mulai ia pikirkan adalah untuk merencanakan masa depan bersama mereka. Tidak hanya dalam lingkup persahabatan, tetapi juga dalam membangun keluarga. Christian merasa bahwa hidup ini memberi kesempatan untuk memulai dari awal, dan ia ingin membangun sebuah keluarga yang didasarkan pada nilai-nilai Islam yang ia pelajari. Keluarga yang tidak hanya sekedar hubungan darah, tetapi hubungan spiritual yang mendalam. Ia ingin memiliki pasangan yang dapat membimbingnya dan bersama-sama membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang dan pendidikan yang baik. Dengan keyakinan ini, ia mulai membuka diri kepada seseorang yang sangat ia percaya di komunitas, berharap bahwa masa depan mereka bisa dibangun atas dasar yang sama, iman dan juga kedamaian. Christian merasa bahwa dengan keluarga baru yang ia bangun ini, ia bisa memiliki kehidupan yang lebih bermakna, penuh cinta, dan lebih dekat dengan Tuhan. Suatu malam, setelah sholat Isya, Christian duduk di sudut kamarnya dengan secangkir teh hangat. Pikirannya melayang jauh, merenung tentang perjalanan panjang yang telah ia lewati. Dan dari seorang pria yang penuh kebingungan, terjerat oleh mimpi-mimpi yang mengganggu, hingga akhirnya menemukan ketenangan dalam Islam. Ia tidak bisa menahan rasa syukur yang dalam atas setiap langkah yang telah ia ambil, meskipun kadang terasa sulit dan penuh dengan ujian. Christian menyadari bahwa perjalanannya bukan hanya perjalanan fisik, melainkan perjalanan batin yang luar biasa. Dulu ia terperangkap dalam keraguan dan ketakutan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Tetapi kini, ia merasa jauh lebih damai. Ia sudah tidak lagi merasa bingung tentang siapa dirinya atau apa tujuan hidupnya. Seiring berjalannya waktu, dia menemukan bahwa hidup yang penuh dengan pencarian ini adalah proses yang membuatnya lebih kuat dan lebih bijaksana. Ia menatap keluar jendela, melihat langit malam yang tenang, dan ia berpikir tentang semua ujian yang telah ia lewati. Setiap langkah yang ia ambil telah mengarahkannya ke jalan yang benar. Meskipun terkadang ada kesulitan yang datang, Christian merasa bahwa itulah bagian dari kehidupan yang harus dijalani dengan sabar dan penuh iman. Ia sadar bahwa perjalanannya tidak akan pernah berakhir, namun setiap harinya ia merasa lebih dekat dengan Tuhan, dan itu sudah cukup baginya. Seiring waktu, Christian semakin merasa terdorong untuk memberikan dampak yang lebih besar bagi orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ia merasa bahwa hidupnya sekarang memiliki tujuan yang lebih jelas, untuk mengabdikan diri pada agama yang telah membawa kedamaian dalam hidupnya. Dalam komunitas Muslim, ia melihat banyak kesempatan untuk membantu orang lain, baik itu dalam berbagi ilmu, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, atau bahkan membantu orang-orang yang baru memeluk Islam seperti dirinya. Christian memutuskan bahwa ia ingin menjadi bagian dari perubahan positif di sekitar dirinya. Ia merasa bahwa hidupnya akan lebih bermakna jika ia bisa memberikan kontribusi untuk kebaikan orang lain. Ia mulai bergabung dalam berbagai kegiatan sosial, membantu orang yang membutuhkan, dan berbagi pengalamannya dengan orang yang sedang menghadapi kesulitan dalam menjalani hidup. Ia merasa bahwa menjadi seorang hamba yang baik berarti tidak hanya berfokus pada dirinya sendiri, tetapi juga memberikan manfaat bagi semua. Semakin dalam Christian mengabdi, semakin ia merasa bahwa hidup ini penuh dengan keberkahan. Ia percaya bahwa setiap kebaikan yang ia lakukan, sekecil apapun itu, akan membawa dampak positif bagi dirinya dan orang lain. Dengan keputusan ini, ia merasa menemukan tujuan hidup yang lebih besar dari dirinya. Dari sekedar mencari kedamaian pribadi, Christian ingin menjadi sumber cahaya, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk dunia di sekitarnya. Suatu malam, setelah beberapa bulan merasakan kedamaian dalam hidupnya, Christian kembali bermimpi. Namun, kali ini mimpi itu berbeda. Ia berada di sebuah tempat yang sangat indah, penuh dengan cahaya yang menenangkan. Di sana ia bertemu dengan sosok yang telah sering muncul dalam mimpi-mimpinya sebelumnya, yaitu Yesus. Namun kali ini, Yesus tersenyum padanya dengan penuh kasih, tanpa kata-kata, hanya sebuah pandangan penuh pengertian. Christian merasa tidak ada ketakutan lagi dalam dirinya.
Semua keraguan yang dulu pernah menghantuinya kini menghilang. Yesus hanya menatapnya dengan penuh kasih, seolah memberi restu atas perjalanan yang telah ia tempuh. Mimpi itu membuat Christian terbangun dengan perasaan damai yang luar biasa. Ia merasa bahwa perjalanan hidupnya telah sampai pada titik yang tepat. Ia tidak lagi merasa bingung, takut, atau ragu. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang benar, dan ia telah menemukan tempatnya. Mimpi itu bukan lagi menjadi sebuah ancaman atau ketakutan, tetapi sebuah tanda bahwa ia sudah berada di jalan yang sesuai dengan takdirnya.